Shalom jemaat Mezbah Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan bawa korban pujian kita, penyembahan kita, biar kita naikkan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan melalui pujian kita, dan banyak mujizat terjadi. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat yang paling indah dalam hidup kami. Ketika kami Kau izinkan untuk memuji, menyembah Engkau. Ketika kami ingin Tuhan selalu dekat dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingat Tuhan ketika bangsa Israel diperhadapkan pada saat mereka dikejar oleh pasukan dari Firaun, dan mereka diperhadapkan seolah-olah tiada jalan, karena di depan mereka ada sebuah laut merah, dan mereka diperhadapkan saat pengejaran tentara Firaun sudah mendekat ke bangsa Israel. Tetapi seolah tidak ada jalan. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah. Kami percaya Tuhan, secara manusia, setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, seolah tiada jalan. Tapi percaya mujizat Tuhan pasti yang terbaik. Engkau sudah sediakan setiap rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap hidup kami Tuhan, setiap masalah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin Tuhan, tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan, percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tepati janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk berkarya lebih hebat lagi dalam hidup kami. Roh Kudus yang lembut, yang manis, yang membebaskan kami, menyembuhkan kami. Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam hidup kami. Thank you Jesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, kami perlu Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk
buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa-Mu Tuhan, Haleluya. itu yang kita Jamahlah kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati kami. Jamahlah kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari Tuhan, jamah kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, haleluya. Tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Biarlah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Di seluruh muka bumi ini Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud, sujud. Haleluya. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa,
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah. Mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau Yesus layak kudus, layak disembah. Katakan segala bangsa, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan, Dia yang layak disembah, layak disembah. Disembah, Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang sangat berharga ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan yang mengumpulkan kami masih boleh beribadah, boleh bersama-sama berdoa, mendengarkan misbah doa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dengan saya masih berjumpa lagi kita ya. Saya masih ada di Magelang hari ini ya, karena kemarin ada beberapa pelayanan di kota Semarang, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan baca satu kesaksian terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie, saya Milka dari Toraja. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan suami saya. Betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Suami saya menjadi korban penembakan KKB di Papua pada bulan April lalu. Iya, dan dalam tugas operasi Nemangkawi untuk memberantas KKB di Papua. Sehari sebelum suami saya dan rekan-rekannya melakukan penyerangan di daerah pedalaman, seperti biasanya suami selalu minta untuk didoakan. Dan sejak suami saya berangkat penugasan ke Papua, saya juga rajin berpuasa, Bu. Dan saya terus berdoa. Suami saya yang paling rajin ikut mesbah syukur dan mesbah doa, kecuali saat dia berada di pedalaman karena tidak ada jaringan internet. Dan itu cuma bisa telepon sesekali. Singkat cerita, malam hari sebelum suami saya berangkat ke tugas untuk operasi, masih sempat dia menelpon. Dia mengingatkan saya untuk berdoa buat dia. Dan tidak seperti biasanya malam itu suami saya beberapa kali telepon cuma untuk mengingatkan berdoa. Dan malamnya saya sangat gelisah, Bu, dan saya tidak bisa tidur.
Setiap saya bangun, saya berdoa untuk suami dan rekan-rekannya yang sedang dalam bertugas, supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Besok harinya tepat sekitar jam 11, saya buka-buka YouTube sambil menunggu jam buka puasa. Saya dengar khotbah Ibu Debbie. Dan sementara saya dengar YouTube, salah seorang teman suami memberi info di grup. Saya lihat pemberitahuan di jendela HP saya sepintas karena saya sedang mendengar YouTube, tapi saya cuek ya. Saya cuma baca kata-katanya selamat pagi. Saya masih cuek, cuma perasaan saya kok seperti tidak enak. Saya masih tetap lanjut dengarkan khotbah sampai salah seorang teman saya WA dan dia bertanya, apa betul berita yang ada di dalam grup itu? Ketika saya baca itu, saya langsung buru-buru membuka grup dan saya membaca informasi di situ. Ada nama suami saya yang terkena tembak oleh KKB. Saya seperti kesambar petir di siang bolong. Saya langsung telepon ipar saya yang ada di Jayapura dan ternyata mereka juga sudah mendengar berita itu, tetapi ya belum sempat memberitahu kepada saya. Dan saat itu beritanya masih belum pasti, masih simpang siur. Bahkan keadaan suami pun belum ada yang tahu, Bu. Cuma saya diberitahu kalau suami saya kena tembak. Sehabis saya telepon ipar saya ke kamar berlutut berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tahu suamiku, Engkaulah yang memelihara. Bahkan tidak sehelai dari rambutnya pun akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Aku percaya pada penyertaan-Mu yang nyata baginya Tuhan, dan aku tahu rencana-Mu selalu yang terbaik. Walaupun saya tidak tahu bagaimana keadaan suami saya sekarang, tapi saya percaya Tuhan yang menjaganya. Setelah berdoa, saya kembali telepon ipar saya dan saya beritahu kabar terbaru bahwa suami saya kena tembak di bagian bahu. Ada 3 orang lain juga yang kena tembak dan satunya meninggal, Bu. Dan yang satunya lagi kena di bagian dada. Dan satunya lagi adalah suami saya. Pas mendengar berita itu, tidak hentinya saya berterima kasih pada Tuhan. Sekalipun kena tembak, Tuhan masih menjaga nyawanya. Dan saya percaya semua dalam rencana Tuhan. Bahkan dalam perjalanan ke Papua, saya berangkat ke sana. Di pesawat beberapa kali saya hanya menangis karena saya sedih. Saya menangis bukan karena saya sedih, tapi karena saya menangis karena mengingat betapa baiknya Tuhan. Dia sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Saya tidak peduli lagi dengan penumpang lain yang melihat saya menangis di pesawat. Tidak bisa menggambarkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan kalau melihat cara peluru yang masuk dan keluar pun itu sangat takjub, Bu. Ya memang betul itu hanya pekerjaan Tuhan. Pelurunya itu masuk di sela-sela rompi anti peluru di sebelah kiri, lalu tembus ke tengah dan naik ke atas di rompinya. Kelihatan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Dan memang pekerjaan Tuhan itu sangat ajaib. Sungguh ajaib dan bahkan tidak terselami oleh pikiran kita. Bahkan saat di ronsen pun dokternya sampai geleng-geleng kepala melihat hasil ronsennya. Dan dokter-dokter yang merawat suami saya di Papua pun hanya geleng-geleng kepala. Ya bahkan dokter yang di Kramat Jati juga pada bilang ini mujizat loh. Setiap mendengar mesbah doa, ketika ibu juga terus berdoa bagi aparat, yaitu TNI Polri dalam menjaga keamanan NKRI, saya selalu bilang, Tuhan jaga suami saya. Dan benar, Bu, ketika kita berharap hanya pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Sekian dari saya, Bu. Semoga dapat memberkati pendengar mesbah doa di mana saja berada. Dan terima kasih juga Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya. Tuhan Yesus yang sama juga akan memberkati Ibu Debbie dan keluarga dalam tugas dan pelayanan untuk kerajaan sorga. Amin, amin. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan buat. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, bahkan kita melihat di sini ya seorang ibu yang berdoa untuk tugas suaminya yang bertugas di Papua. Ya, ketika mengalami penembakan, yang anehnya itu pelurunya ya menembus punggung sebelah kiri, lalu pelurunya berbelok ke atas.
Dan secara manusia, ya bahkan dokter dan semua yang melihat kejadian itu tidak percaya karena namanya peluru ya dia masuk aja, tetapi ini berbelok ke atas sehingga tidak mengenai organ tubuh yang berbahaya dan akhirnya suaminya boleh diselamatkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, apalagi ya ibu ini berkata dalam tugas suaminya selalu mendengar mezbah syukur dan mezbah doa. Hanya Tuhanlah tempat kita berlindung, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, hanya Tuhanlah tempat kita berharap. Karena itu jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya pada Tuhan. Ya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat memberkati kita. Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di kitab Yoel dan kita akan melanjutkan saudara ya pembacaan yang kemarin. Sekarang kita sudah ada di Yoel pasal yang kedua, kita masuk sekarang ayat yang ke-12 ya. Kemarin kita sudah membaca firman Tuhan berkata ya. Kemarin kita sudah berkata Tuhan akan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya ya, dan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ketika hari Tuhan datang ya, bukan hanya hari Tuhan atas ya kiamat, hari Tuhan juga berbicara tentang ya penghukuman, bahkan murka Tuhan ketika kita terus hidup dalam dosa. Dan ketika hari Tuhan itu datang, siapa yang bisa menahannya? Ya, bahkan hari Tuhan juga bicara tentang kematian atas hidup kita, saudara. Tidak ada satupun manusia yang tahu hari kematian. Ya, tidak bisa ditahan dan tidak bisa dihindari ketika hari Tuhan itu datang. Karena itu, mari kita mau bertobat dan terus berjaga-jaga. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-12, masih dari Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 di sana judulnya seruan untuk bertobat ya. Ayat yang 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan menengadah. Ya, tanda orang bertobat itu dia berpuasa, menangis, menengadah. Menengadah itu artinya begini loh, menghadap kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang ya bertobat. Ya, sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Ya, berbaliklah kepada Allah, tinggalkan segala dosa pemberontakan, berbalik kepada Tuhan, jangan membelakangi Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana kita ini dapat berbalik kepada Tuhan? Dengan berpuasa. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ya, bahkan ibu tadi yang bersaksi ketika suaminya itu masuk di operasi ke hutan Papua, dia berpuasa buat suaminya. Saudara ya, orang yang berpuasa tanda merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan kita berarti mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang pertama Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pada zaman dulu itu orang itu kalau dihinggapi rasa bersalah, rasa takut atau rasa sesuatu yang dia merasa tidak mampu, tuh dia mengoyakkan jubahnya, saudara. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada bangsa itu, mereka bilang, Tuhan berkata kepada mereka, jangan koyakkan pakaianmu, tapi koyakkan hatimu. Artinya apa? Mengoyakkan hati itu artinya, aduh Tuhan, ya lihat hatiku, aku ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, aku berserah hanya kepada Tuhan. Mengkoyakkanlah hatimu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Dia itu Allah pengasih dan penyayang, kata firman ini. Ya, dan firman itu berkata, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan itu mudah hatinya itu ya tersentuh ketika ada orang yang berbalik, bertobat, datang kepada Dia. Ya, dikatakan Dia itu panjang sabar, penuh kasih setia, dan Ia dapat menyesal karena hukuman yang sudah Dia rancangkan. Saudara, ya selama masih ada waktu, ayo datang pada Tuhan, bertobat, tinggalkan segala dosa kita dan memohon anugerah dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Yang Tuhan cuma inginkan dari kita itu hanya pertobatan.
Sebab dia bisa menyesal atas segala apapun murka yang mungkin dia sudah rancangkan. Ketika kita mau bertobat, dia menyesal dengan semua itu, kata firman Tuhan ya. Ayat 12 dan 13. Jadi Allah itu menyuruh bangsa ini untuk berbalik kepadanya. Selagi masih ada waktu, penghancuran akan segera menimpa mereka. Waktu juga akan berakhir bagi kita, karena kita tidak mengetahui kapan hidup kita ini akan berakhir. Ya, tetapi saudara, kita hendaknya percaya dan taat pada Allah sekarang ini selagi kita mampu. Jangan biarkan apapun menghalangi kita, ya, dan biarlah kita ini berpaling terus kepada Tuhan. Kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Bahkan kita melihat ada begitu banyak orang yang ya tanpa menyadari bahwa waktunya itu ya di depan mata. Dan namanya kematian, siapa yang tahu, saudara ya. Kemarin juga kita dihebohkan ya dengan seorang bos atau pemilik dari Indomart yang meninggal karena kecelakaan, yang barusan beli mobil dan akhirnya ya ketiban truk yang sedang melintas dan tidak di daerah menanjak, tidak mampu naik, lalu truk itu terbalik. Kebetulan mobil bapak ini ada di sebelah kiri, lalu mobilnya terbalik menimpa. Ya, artinya saya juga mengucapkan ya turut bersimpati buat keluarga yang ditinggalkan, karena ada salah satu keluarga juga pendengar Mesbah Doa. Ya, saudara, kita tahu bahwa kematian itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, tetapi kalau kita masih diberi waktu ya, dan kita masih diberikan kesempatan hidup, ya mari kita terus berjaga-jaga menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Karena ketika kita dipanggil sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Tuhan berkata seruan untuk bertobat ya. Dengarkanlah, Tuhan bilang, berbaliklah kepadaku, karena selama masih ada waktu, ayo kita mau bertobat. Karena kematian itu tidak pernah ada yang tahu. Ada orang-orang yang terus menikmati dosa, yang terus menikmati kenajisan, percabulan, yang terus menikmati segala kepahitan ya. Bahkan sampai di ujung kematian pun jangan sombong hidup dalam kepahitan, dalam dosa, karena kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Selama masih ada waktu, kita hidup dalam kekudusan, lepaskan pengampunan, bereskan hidup kita di hadapan Tuhan ya. Lalu di sini dikatakan, saudara, ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya, siapa tahu ya Tuhan itu mau menyesal dengan keputusannya untuk penghukuman bagi bangsa itu, kalau kita berbalik dan bertobat. Saya bersyukur di masa pandemi ini ada orang-orang yang mau terus setia berdoa. Ya, dari awal pandemi Mesbah Doa itu sudah hadir. Kita terus berdoa buat bangsa kita terus berdoa buat ya di masa pandemi ini agar semua cepat berlalu. Dan saya percaya, saudara, doa-doa yang kita naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum. Tuhan mendengar, sehingga mungkin ada rancangan-rancangan murka yang akan turun bagi bangsa kita, tetapi Tuhan akhirnya meluput dan dia kemudian memulihkan bangsa kita karena ada seruan orang-orang yang terus berdoa. Saya bersyukur Mesbah Doa ini setiap hari yang mengikuti itu luar biasa. Satu hari aja sudah sampai mencapai 60.000 orang ya, dan itu keluarga per keluarga. Betapa banyak orang yang mau berbalik kepada jalan Tuhan, dan saya bersyukur ya, biarlah lewat Mesbah Doa ini kita mengetok pintu hati Tuhan untuk menggagalkan semua rancangan-rancangan murka atau penghukuman ya. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan mendengarkan doa kita. Lalu ayat yang ke-15 ya, dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Ya, ayat yang ke-16 di sana dikatakan, ya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah ya. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ya, ayat 17, baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allahmu? Ya, saudara, ya Tuhan berkata bahwa
Ya, ketika kita ini mau berbalik pada Tuhan, maka Dia yang sanggup meluputkan, Dia yang sanggup memulihkan. Ya, penyesalan yang dalam, ya sering itu diperlihatkan orang dengan ya mengoyakkan pakaian atau apa, tetapi yang Tuhan mau ya adalah kita ini menunjukkan, Tuhan menghendaki ya bukan hanya pakaian secara lahiriah, artinya pertobatan yang kita lakukan, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh bertobat yang kita mau koyakkan. Ya, Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik melihat sikap hati daripada secara lahiriah. Ya, kita mengoyakkan baju pakaian kita tapi hati kita tidak terkoyak. Artinya apa? Hati yang hancur, itulah yang membuat Tuhan berkenan. Waktu kita mau datang kepada Dia, saudara ya, Tuhan berkata, maklumkanlah ya puasa raya, kumpulkanlah jemaah ya, kumpulkanlah semua orang-orang untuk datang kepada Tuhan, menangis dan meratap bagi bangsa ini, kata firman Tuhan ya, supaya mereka itu datang dan merendahkan diri di kaki Tuhan dan sungguh-sungguh meminta agar Tuhan itu memulihkan keadaannya. Firman Tuhan bilang, ya kumpulkanlah baik para imam juga, ya laki-laki perempuan, baik pengantin. Artinya apa? Pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan keluar dari kamarnya. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat saudara, di sini namanya perkawinan, pernikahan, pesta pernikahan itu penting. Tapi karena begitu mendesak waktu ini, Tuhan bilang keluar pengantin laki-laki, keluar pengantin perempuan untuk meratap kepada Tuhan. Ya baiklah orang-orang yang mengadakan puasa raya, kata firman Tuhan ya, bahkan para pelayan Tuhan ya semua harus melakukan puasa raya untuk berbalik kepada Tuhan ya, dan untuk ya meminta anugerahnya. Bahkan ya imam-imam, Tuhan bilang semua pelayan-pelayan Tuhan ayo berbalik ya, mohon kepada Tuhan agar Tuhan menyayangi miliknya sendiri, tidak menjadi cela di antara bangsa-bangsa, tetapi boleh menjadi kesaksian, bahkan boleh menjadi ya orang-orang yang berdiri di atas dasar kekudusan Tuhan, biar kita tidak dipermalukan, kata mereka ya. Tuhan berkata ya, ayo maklumkanlah semua itu supaya engkau mengalami keluputan ya, supaya engkau mengalami yang namanya ya janji-janji Tuhan itu ya, supaya orang tidak menghina bangsa Israel dan berkata, di mana Tuhan, di mana Allah mereka. Jadi saudara ya, mari kita mau sungguh-sungguh terus berharap pada Tuhan, berserah pada Dia. Kita minta Tuhan untuk terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan mengumpulkan kami ada di Mesbah Doa. Kami boleh senantiasa merenungkan akan segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh senantiasa mengetahui bahwa jalan-jalan-Mu itu yang terbaik atas hidup kami. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Semua kami hidup takut akan Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, mencari Engkau dan mengejar perkenanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan siap umat-Mu dan anak-anak-Mu. Berkati juga Tuhan para single parent, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka, biar mereka terus mencari Tuhan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Berkati siap mereka yang sakit, anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit, di rumah atau di mana saja, sakit apapun Tuhan jamah dan lawat. Yang sedang terinfeksi COVID Tuhan sembuhkan, bahkan yang sedang ada di dalam Tuhan penyakit-penyakit yang lainnya Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan, terutama kesembuhan secara jiwa, supaya tidak ada sungut-sungut kepahitan bahkan kekecewaan terhadap Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang terikat dengan masalah-masalah pergumulan yang berat, beban yang berat Tuhan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, persinahan, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan segala macam Tuhan hal-hal yang tidak berkenan, minuman keras, rokok, narkoba, yang terikat juga dengan Tuhan obat tidur, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, ya amarah, kebencian, kecemasan, bahkan yang terikat dengan apapun kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan juga terus memberkati siap mereka yang membutuhkan dan merindukan memiliki keturunan ilahi, seorang anak
anak, Tuhan membukakan kandungan yang tertutup, Tuhan turut bekerja, berikan Tuhan anak keturunan ilahi bagi setiap pasangan yang rindu. Tuhan juga terus memberkati mereka yang berkekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan jamah lawat, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Biarlah hikmat marifat turun atas kehidupannya sehingga dia boleh menjadi presiden yang sungguh-sungguh membawa kepentingan rakyat atas bangsa ini. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi wakilnya Pak Maruf Amin. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, rakyatnya, tanahnya, udaranya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terus ada Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjalankan tugas dimanapun, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna. Para tim medis di seluruh dunia di mana saja Tuhan lindungi dalam mengatasi COVID-19. Kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan keselamatan pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, dan Tuhan menjadikan apapun yang kau lakukan berhasil, bahkan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Angkat